segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi untuk belajar pemuridan. Kali ini sesi 3. Judulnya Kehidupan Baru yang Penuh Kuasa. Kehidupan baru yang penuh kuasa. Kita sudah belajar 2 sesi yang lalu. Yang pertama, kehidupan baru Anda di dalam Kristus. Yang kedua, kehidupan baru yang berkemenangan. Dan yang ketiga sekarang, kehidupan baru yang penuh kuasa. Nah, jangan lupa kita harus hafal ayat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Baik, kita berdoa dulu sebelum kita akan belajar bersama-sama. Tuhan, sumber kebenaran, bukalah mata rohani kami, supaya kami mengerti firman kebenaran-Mu ini. Dalam nama Yesus, amin. Baik, kita lanjut. Sebagaimana biasa, kita baca materi kita. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang luar biasa, bahkan sangat luar biasa, sampai-sampai tidak mungkin manusia bisa menjalaninya. Namun Roh Kudus telah dicurahkan ke atas kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan itu. Sungguh satu petualangan yang luar biasa. Nah, dalam sesi ini kita akan mendiskusikan 3 hal. Yang pertama, potensi baru Anda sebagai ciptaan baru atau sebagai manusia ciptaan baru. Yang kedua, sumber kekuatan Anda yang baru, yaitu Roh Kudus. Serta yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita dapat diarahkan dan diberi kuasa oleh Roh Kudus. 3 hal itu akan kita diskusikan di sesi 3 ini, atau di pelajaran 3. Mari kita lihat yang pertama, potensi baru Anda sebagai ciptaan yang baru. Ingat, di dalam Kristus kita sudah menjadi manusia ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 kita akan baca. Ini menjadi ayat yang menyatakan bahwa kita di dalam Kristus diciptakan menjadi manusia baru, ya. Oke, kita melihat di sini 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Kita melihat di situ bagaimana Allah menciptakan kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Nah, pertanyaannya di sini, sebagai ciptaan yang baru, apa yang telah berlalu dalam hidup kita? Manusia yang lama, ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Jadi manusia lama sudah berlalu. Sekarang kita melihat yang berikutnya, yaitu buatlah daftar, ya,
buatlah daftar sejumlah sikap dan tindakan yang telah mati dalam kehidupan Anda. Maksudnya hal-hal yang lama yang telah mati dalam kehidupan Anda. Apa saja waktu kita ada di dalam Kristus, ya. Ada hal-hal yang lama yang sudah mati. Kalau saya sendiri, apa yang sudah mati? Kesombongan. Yang sudah mati juga membeda-bedakan orang yang cerdas dan yang kurang cerdas, ya. Yang sudah berlalu juga perfeksionis, ya, maunya perfect semua, ya. Nah, saudara, apa yang sudah berlalu? Tulis di situ, ya. Lalu perubahan baru apakah yang telah Anda lihat dalam kehidupan Anda? Tentu kebalikannya dari yang tadi, bukan? Kalau kesombongan telah berlalu, berarti kita menjadi rendah hati. Saya mengalami kehidupan yang diperbaharui oleh Tuhan, menjadi orang yang rendah hati, menganggap orang lain lebih daripada saya. Dan apalagi yang berlalu, hidup yang perfeksionis. Saya bisa menerima kegagalan diri maupun kegagalan orang lain. Ya, itu tentu karena Kristus. Kalau tidak, saya terpenjara dengan sikap perfeksionis itu. Yang berlalu juga, saya bisa bergaul dengan orang yang lemot, agak lambat pikirannya, ya. Baik, saudara, apa yang saudara lihat baru? Tentu kebalikan dari yang saudara tulis di atasnya. Nah, semua perubahan itu adalah bukti dari fakta bahwa Anda adalah ciptaan baru. Anda telah dibebaskan dari kuasa dosa. Karena sifat lama Anda yang cenderung pada dosa telah disalibkan bersama dengan Kristus. Nah, lihat sekarang Roma pasal 6 ayat 6 dan 7. Mari kita lihat Roma pasal 6 ayat 6 dan 7. Oke. Roma pasal yang ke 6 ayat 6 dan 7. Kita akan membaca ini dalam terjemahan yang baru. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat yang ketujuh, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Pertanyaannya dalam buku kita, apa yang disalibkan? Apa yang disalibkan? Kalau lihat bacaan ini, manusia lama. Manusia lama kita disalibkan. Kapan? Tentu waktu Yesus tersalib 2000 tahun yang lalu. Tetapi saya mengalaminya waktu saya menerima Kristus. Nah, seperti itu. Jadi manusia lama kita disalibkan bersama Kristus 2000 tahun yang lalu. Ya. Mengapa harus disalibkan? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Itu dia. Oke. Nah, sekarang kita baca lagi Roma 6 ayat yang ke-13. 11 sampai 13. Roma 6 ayat yang ke-11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa
tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, ketika kita membaca ini ditanyakan, bagaimana seharusnya kita memandang hidup kita yang sekarang ini? Lihat ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita isi di situ, saya telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Itu yang benar. Nah, kunci menuju kemerdekaan adalah menerima apa yang telah diselesaikan Kristus bagi kita di salib sebagai sebuah kebenaran. Kini pilihlah untuk hidup sebagai seorang yang merdeka. Jadi Allah menyatakan kita harus menerima apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di kayu salib sebagai kebenaran. Tuhan memerdekakan kita dari dosa. Lalu pilihlah kini untuk hidup sebagai orang yang merdeka. Nah, hari ini sampai di sini dulu. Nanti yang kedua kita lanjutkan di hari berikut. Baik, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar hari ini. Meteraikan sabdamu. Kami senang bahwa karena Yesus sudah mati di salib, kami juga telah mati bersama Engkau. Manusia lama kami sudah mati. Dan kini kami hidup sebagai manusia yang baru. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.